untuk memperhatikan produk-produk kita maupun mengambil keputusan dalam suatu tindakan dalam pemasaran ataupun dalam bisnis. Yang teman-teman maupun kita tahu sendiri, yang namanya faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian atau konsumen itu banyak sekali ya. Yang pertama itu ada faktor budaya. Kalau faktor budaya ini lebih ke ke global. Global dalam artian kayak gimana sih budaya dalam suatu negara gitu, gimana sih tingkah laku suatu negara gitu, yang pada umumnya terjadi dalam suatu wilayah. Nah, kali ini kita akan coba telusuri atau kita lihat faktor budaya yang ada di Indonesia misalnya. Kalau kita ketahui sendiri, Indonesia negara yang maju, yang penduduknya dari budaya-budaya tertentu, ada mewakili orang Indonesia atau mencerminkan orang Indonesia itu seperti apa. Contohnya seperti sopan santun yang tinggi, ramah tamah, gotong royong, dan punya ciri khas yang sopan dengan sesama penduduk ataupun sesama manusia. Contohnya saja ketika kita memanggil orang tua, itu kita memanggil bapak, ayah maupun papa gitu ya. Sedangkan kalau misalnya di orang luar negeri itu dia cenderung manggil nama gitu. Misalnya di Amerika sana dia memanggil orang tuanya itu nama, begitu juga dengan kakaknya dia panggil nama. Sedangkan kita panggil kakak, mas ataupun mbak gitu ya. Kita ada rasa hormat atau gitu panggil yang lebih pada kita. Nah, selain itu juga kita biasanya ketika orang lain gitu, orang yang kita kenal, tetangga atau segala macam, kita biasanya senyum, tegur sapa gitu. Beda dengan orang luar ataupun negara luar sana yang tidak begitu mencerminkan kayak senyum ataupun bertegur sapa gitu. Ya mungkin ada beberapa negara yang bertegur sapa tapi tidak begitu khas seperti Indonesia gitu. Bahkan Indonesia dikatanya digadang-gadang salah satu negara terramah di dunia gitu katanya ya. Cuman saya belum nelusuri lagi gitu surveinya dari mana gitu. Nah, selain itu juga ketika kita bicara budaya, ada yang namanya sub budaya. Sub budaya itu lebih kecil dari budaya tadi. Sub ya, lebih kecil dari sana. Dimana sub budaya itu dalam suatu negara ada yang namanya kebangsaan, agama, kelompok ras, dan wilayah geografis. Jadi ketika kita bicara budaya, tumbuh besar atau juga tertentu gitu, wilayah tertentu gitu, yang lebih kecil dari cakupan dari negara tadi yang tentunya lebih luas gitu. Nah, ketika kita bicara budaya atau subbudaya tadi, kita lebih kecilkan gimana misalnya gambaran klasik ya. Kalau misalnya kita bicara di negara Amerika, itu ada 7 tingkatan. 7 tingkatan dalam artian kayak ekonominya atau kelas sosialnya itu menengah ke bawah rendah, bawah tinggi, kelas rendah, menengah atas, atas rendah, dan atas yang tinggi gitu. Nah, ini kalau misalnya di gambar klasik kelas sosial di Amerika gitu. Kalau di Indonesia beda lagi gitu ya. Mungkin teman-teman bisa cari juga kalau di Indonesia seperti apa. Cuman yang pernah saya pelajari itu kalau misalnya Indonesia itu cuma 4 kelas gitu. Ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D gitu. Ada menengah ke bawah, menengah saja, menengah atas, lalu atas gitu. Itu pernah saya pelajari terkait kelas-kelas sosial atau kelas ekonomi di lingkungan Indonesia gitu. Nah, ini kalau misalnya kita bicara kelas sosial di Amerika ini, referensi produk terus mereknya banyak di bidang kayak mencakup pakaian, peralatan rumah, kegiatan santai, dan kendaraan bermotor gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bicara bentuknya wujud fisik, biasanya tergantung merek yang kita punya ataupun kita beli itu merek apa gitu. Biasanya tergambarkan kan dengan harga yang tertera di merek itu seperti apa. Walaupun kita tidak punya, tapi ketika kita main itu melihat orang itu di produk, maka kita sudah ini kelas menengah ke atas, misalnya orang ini menengah ke bawah gitu dengan merek yang atau atribut yang dia miliki atau dia pegang. Nah, ada juga faktor yang mempengaruhi perilaku ini lebih cenderung kayak ya namanya sosial ya, sosial interaksi satu orang dengan orang lainnya, di mana kayak banyak sekali
apa ya, yang orang-orang interaksi sosial ataupun orang sekitarnya yang bisa mempengaruhi itu. Nah, kalau dalam buku Kotler ini dia dibagi tiga gitu. Ada kelompok referensi, ada kelompok primer, dan kelompok sekunder. Nah, kelompok referensi ini mencakup semua kelompok yang mempunyai pengaruh langsung, tatap muka atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. Sedangkan ketika kita bicara kelompok primer itu di mana interaksi dengan apa adanya secara terus-menerus dan tidak resmi, seperti keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja. Ya, seperti orang-orang terdekat kita secara tidak langsung tuh kayak interaksi gitu. Kita maksudnya kayak tidak bisa lepas dari ketemu terus di rumah, ataupun teman kerja, tetangga, segala macam itu kan secara spontan kita ketemu terus dengan mereka gitu. Ini adalah kelompok primer. Nah, sedangkan kalau misalnya kita kelompok referensi tadi, seperti yang tidak langsung maupun kayak tiba-tiba ketemu gitu, yang tidak kita duga-duga, dan itu cenderung kayak pengen mereferensikan produk ataupun ketika pengen info sesuatu kita tanya dengan dia gitu. Nah, sedangkan kelompok sekunder lebih kepada kayak seperti agama, profesional, dan kelompok persatuan perdagangan yang cenderung lebih resmi dan memerlukan interaksi yang kurang berkelanjutan. Contoh seperti agama itu kayak kalau dalam Islam itu kan ustadz. Nah, ustadz bisa mempengaruhi ustadz bisa membeli itu halal atau tidak gitu. Misalnya pinjam uang di bank itu halal atau tidak, syar'i atau tidak gitu. Nah, misalnya lain profesional seperti konsultan gitu, konsultan seperti merekomendasikan merek-merek tertentu gitu untuk perusahaan kita ataupun untuk usaha kita juga gitu, atau kelompok perdagangan ataupun komunitas usaha seperti NMAX Community ataupun Motor Beat Community misalnya, kayak suatu kelompok-kelompok lain yang secara tidak langsung bisa merekomendasikan produk-produk tertentu ataupun menggambarkan image dari produk tertentu. Terus ada juga kelompok faktor pribadi kepada pengalaman pribadi sekalian. Kita bicara faktor pribadi ini lebih pengalaman, meliputi usaha kita, tahapan dalam kehidupan kita, siklus kita pernah beli produk itu atau tidak gitu, baik dari pekerjaan kita, keadaan ekonomi kita, kepribadian kita, konsep kita, gaya hidup kita sehari-hari seperti apa, dan nilai yang biasa kita berikan ke lingkungan sekitar kita. Nah, sebenarnya banyak sekali karakter yang punya dampak yang sangat langsung terhadap konsumen ini, tapi yang lebih penting adalah gimana caranya konsumen itu berinteraksi. Makanya kenapa kita tuh harus tahu ciri-ciri ataupun biasanya gaya hidup dari konsumen kita tuh seperti apa gitu. Ini akan kita lihat kayak dari kehidupan sehari-hari. Oh, orang ini biasanya kerja di sini. Oh, orang ini ke sini gitu. Nah, dari situ faktornya, sekitarnya kita bisa pantau. Nah, kalau dari pribadi, teman-teman mungkin sedikit paham ya, maupun pernah melihat diagram piramid. Ini juga berbuat ya, kalau misalnya teman-teman belajar PS, paling teman-teman juga sedikit paham ya. Jadi yang namanya manusia itu dari Abraham Maslow. Abraham Maslow ini seorang psikolog yang terkenal di luar negeri gitu, yang sudah mempelajari perilaku manusia, kebutuhan manusia. Nah, ini juga perlu teman-teman pahami ya, dan artinya perlu teman-teman hafal, harus di luar kepala ini. Seperti halnya ketika kita bicara manusia itu kebutuhan psikologis atau kebutuhan pangan, seperti harus sandang pangan papan ya. Kalau misalnya saya bilang di teori ekonomi kemarin, jadi kita harus bisa makan, tidur, pakaian segala macam. Ini kebutuhan dasar banget, kebutuhan dasar yang mana harus dipenuhi dari manusia. Lalu naik tingkatan atasnya kebutuhan rasa aman, dimana kayak kita tuh tidak merasa insecure, kita tidak merasa wah ada perampok di situ, ada macam gitu. Jangan sampai kayak kita tuh fisik kita tuh kayak ngerasa terus gitu, kayak ngerasa udah aman dalam hidup ini. Nah, itulah
kebutuhan kedua dari manusia itu. Terus yang ketiga ada kebutuhan sosial, di mana kita perlu kayak afeksi. Afeksi ini adalah sikap rasa sayang atau kasih sayang seperti itu. Kasih sayang di sini dalam artian bukan berarti pacaran ya, bukan berarti hubungan suami istri seperti itu, tidak. Tapi afeksi ini bisa berarti dari hubungan orang tua ke anak, hubungan antara kita dan teman gitu. Kasih sayang itu kan cukup luas bisa kita definisikan. Dimana kayak teman kita perhatian, orang tua kita perhatian gitu. Dimana kayak rasa perhatikan itu kita merasa senang. Dimana ada rasa kasih sayang itu manusia pun ada rasa kayak iba, ada rasa empati dan simpati dengan orang-orang di sekitarnya juga gitu. Nah, terus relasi, hubungan gitu, keluarga dan lain-lain gitu. Ya tentunya kita merasa kayak kita tidak bisa hidup sendiri, kita harus ada interaksi sosial dengan sekitar kita gitu. Lanjut yang tahap ke atasnya lagi di tahap penghargaan. Nah, ketika kita sudah merasa aman, ketika kita sudah merasa kebutuhan kita terpenuhi, biasanya manusia itu pengen mencapai status tertentu. Uang itu biasanya kayak pengen diakui gitu, pengen ada pencapaian tertentu, pengen statusnya merasa bagus gitu dipandang orang, pengen image-nya menarik di mata orang lain gitu, punya rasa tanggung jawab, punya reputasi dan lain segala macamnya. Ya mungkin teman-teman sudah merasakan juga ya, ketika SMA dulu, SMP dulu ya itu biasa, yang penting dikasih jajan, makan. Tapi ketika beranjak SMA, beranjak kuliah dan mulai bekerja juga, teman-teman mungkin sudah memikirkan merek-merek tertentu gitu pakaiannya. Kayak, aku nih kalau sehari-hari nak pakai baju dari apa ya kalau sekarang itu 3 second lah, 3 second misalnya, aku harus pakai baju dari Miniso, aku harus pakai baju dari apa H&M, H dan M itu ya, juga harus pakai dari itu biar gaul, biar sekarang ngomong ikutan gitu. Nah, itulah ketika kita sudah di tahap ada penghargaan tadi, termasuklah kayak bapak-bapak yang sudah mulai tua itu pengen kayak punya jabatan tertentu, punya mobil-mobil tertentu ataupun merek HP tertentu yang pengen merasa kayak dihargai di lingkungan sekitarnya itu. Nah, kadang kayak beberapa orang tertentu itu tidak mikiri apa gaji besar punya itu. Dia udah mikiri ada kayak posisi di lingkungan masyarakat itu seperti posisi jabatan di seperti apa gitu. Nah, orang seperti itu. Terus yang terakhir baru dia di tahap paling tinggi adalah aktualisasi diri atau pengembangan diri. Seperti kayak dia punya apa pendirian tertentu, prinsip hidupnya tuh pengen apa kuat, pengen diakui dia. Nah, di sini biasanya lebih kepada kayak ideologi kayak dia sudah kayak pengen di komunitas tertentu atau partner tertentu gitu. Misalnya kayak dia masuk di apa ya pengajian gitu, kelompok pengajian, dia masuk di partai tertentu gitu, dia masuk di komunitas tertentu gitu, karena dia sudah pengen kayak mengdevelop ataupun mengembangkan diri lagi kayak jadi manusia yang pembelajar gitu, bukan lagi aku ini segala macam itu, tapi dia tahapan sudah lebih tinggi. Nah, inilah biasanya yang dimiliki manusia, termasuk kita juga. Ketika kita apa bicara tingkah laku kita sehari-hari, sebenarnya ini yang menjadi dasar kita gitu. Kan ini teori lama ya teman-teman sekalian. Karena kan ini Abraham Maslow ini di teori kalau nggak salah 90-an dia penemuan ini. Nah, kita belum menemukan lagi teori baru yang sekarang kan sudah ada era digital segala macam. Cuman teori ini masih relevan, masih bisa dipakai gitu ya. Kalau misalnya teman-teman pengen mengetahui kebutuhan dasar manusia itu seperti apa, ini masih sangat relevan gitu. Masih yang kita juga dari orang tua kita ada seperti apa kebutuhan manusia itu, terutama kebutuhan pribadi. Nah, ketika kita bicara konsep pribadi atau kepribadian itu, kita menyinggung dengan brand personality. Ketika kita bicara personality atau orang-orang tertentu gitu, kita biasa mengaitkan dengan merek-merek tertentu. Misalnya ini contohnya Kobe Bryant ya, orang itu
di mana produk Nike menjadi relasinya ataupun terkonek dengan dia. Ketika kita bicara apa Nike, ada yang namanya edisi spesial Kobe Bryant gitu. Ketika bicara kayak, wah kalau misalnya aku pakai sepatu Nike ini, aku bisa punya energi ataupun punya semangat seperti Kobe Bryant gitu contohnya. Kalau misalnya kalau produk perempuan gitu, kayak ada Ayana ini ya, artis Korea itu yang hijrah ataupun jadi ini mualaf dia jadi seorang muslimah. Ketika pakai Wardah itu kayak mencerminkan seorang Ayana ya, walaupun apa pada kenyataannya tidak seperti itu gitu ya. Cuman ketika personal itu connect dengan merek tertentu gitu, maka orang pun merasa kayak ada interaksi, ada apa, ada energi yang terpancar ketika kita memakai merek. Kita merasa kayak, oh aku juga seperti dia gitu. Oh aku pengen apa ngikutin juga gitu. Seperti itu. Nah, di mana personality itu ada 5 unsur atau 5 ciri gitu ya. Pertama itu dapat dipercaya tentunya merek itu. Kedua apa pemberani, berdaya juang atau imajinatif atau up to date gitu. Tiga layak, intelijen ataupun terlihat bisa dipercaya gitu ya. Punya wawasan tertentu gitu dan berhasil. Terus kelas atas, mencakap gitu, dan keras ataupun tegas. Lalu ketika kita bicara kategori dalam proses pembelian itu ada banyak ya. Sini disebutkan 5. Pertama itu inisiator atau orang yang pertama menyarankan untuk melakukan pembelian. Nah, orang yang pertama kayak, ayolah beli ini. Itu kalau nak jadi apa? Pemain basket yang handal gitu, yang bagus, nyaman itu kau beli sepatu Nike be. Nah, itu orang pertama misalnya yang rekomendasi kalian gitu. Nah, beda lagi dengan influencer. Kalau tadi inisiator yang nyaran ke pertama kali, ini influencer ini lebih kepada kayak ngasih pandangan tertentu gitu, ngasih advice ataupun ngasih nasihat gitu, yang bisa mempengaruhi kita untuk beli gitu. Nah ini kalau misalnya ini tuh sekedar ngasih pandangan tertentu kalau influencer ini. Beda dari inisiator tadi. Inisiator tadi yang benar-benar awal atau yang orang yang pertama yang menyarankan untuk beli. Terus ada decider. Decider itu orang yang memutuskan atau kayak apa si pembelinya tadi siapa gitu. Misalnya kalau misalnya di keluarga nak beli sabun mandi untuk keluarga gitu ya, Lifebuoy misalnya. Yang memutuskan itu emaknya atau ibunya untuk keluarga-keluarganya. Ngapa kalau misalnya ibunya misalnya lebih tahu merek-merek untuk anak-anaknya kayak yang tidak sensitif buat anaknya ataupun suaminya ataupun keluarga besarnya itu. Nah, terus juga misalnya keputusan tuh karena kenapa emaknya? Karena emaknya yang mengikuti baratnya tuh. Nah, ini dan keluarga dengan orang sekitar kita biasanya ada penentu keputusannya. Ataupun misalnya kita sesama kelas ya, teman-teman sekelas gitu pengen ngadain buku bersama. Nah, biasanya ada decidernya atau yang memutuskannya. Nak buku bersama di mana, patungan berapa segala macam itu yang disebut decider itu. Terus mau bayar biasanya biasanya misalnya di Indonesia kayak misalnya tadi yang emaknya, terus yang beli yang bayar juga emaknya. Tapi bisa jadi juga decidernya emaknya, bayarnya bapaknya gitu. Jadi artinya kayak emaknya bilang untuk sabun keluarga kita pakai Lifebuoy semua gitu. Nah, bapak tolong belilah sabun Lifebuoy itu yang ukuran besar gitu. Nah, itu tadi jadi kadang ya antara yang siapa yang punya siapa itu. Tapi sering juga sama uangnya dari bayarnya tadi. Terus kita lanjut ke itu yang produknya tadi. Yang marketnya bisa galau-galau, misalnya emaknya tadi, bapaknya tadi, ataupun anaknya, keluarga gitu yang pakai sabun Lifebuoy tadi. Tapi bisa juga si yang make ini cuma anak-anak sama bapaknya emaknya beli yang lain gitu. Nah, bisa jadi kayak itu karena kan banyak sekali kejadian-kejadian di lapangan tidak seperti yang diharapkan awal. Nah, kalau misalnya rumah kalian biasanya siapa gitu yang berperan di atas, misalnya jadi itu siapa? Di influencer itu siapa? Decider siapa? Buyer siapa? User siapa gitu. Nah,
Karena kan ya setiap keluarga itu kan punya apa ya kebiasaan beda-beda, budaya beda-beda tuh di setiap komponen keluarga gitu. Nah ini contoh kecil saja ya kalau misalnya di lingkungan keluarga atau contoh kecil misalnya di lingkungan kelas kalian. Eh, namanya tahapan keputusan pembelian itu ada tahapan ya. Sebenarnya itu dalami ataupun lakukan gitu ya. Dimana ketika kalian pengen beli sesuatu itu sebenarnya ada proses yang panjang, bukan tiba-tiba oh aku pengen beli, tidak seperti itu. Oh aku pengen ini pengen itu, tidak itu. Tapi ada proses panjang. Secara tidak langsung kita lakukan. Yang biasanya kita mengenali dulu kebutuhan kita. Bisa jadi kayak kebutuhan di awal kita seperti yang saya rangkum di gambar ini. Kita lihat jam. Oh, udah jam 12 gitu. Biasanya kan aku perlu makan gitu. Nah, ini kebutuhan untuk diingatkan gitu. Terus yang kedua terus kita jam 12 gitu. Nah, inilah yang menggambarkan kebutuhan siklusnya sehari-hari misalnya kita tidak tahu waktu tertentu sebenarnya kita sudah butuh makan ataupun sudah ada gejala-gejala kayak gitu. Terus kita mulai cari informasinya ataupun biasanya makan di mana gitu. Kita datangi tempatnya ataupun nanya kawan. Nah, dari kita juga bisa evaluasi alternatif gitu. Alternatif dan cari referensi lain gitu. Terus kita beli. Nah, setelah beli itu ada lagi apa yang harus kita lakukan itu setelah beli itu. Atau sebagai respon cak mana kita setelah beli itu. Nah, ini sebenarnya rangkaian ketika kita beli produk gitu ya. Jadi tidak sebenarnya setelah kita rangkum oleh sang peneliti di awal itu si pakar marketing, ternyata keputusan pembelian kita itu seperti ini, bukan tiba-tiba langsung beli segala macam, tidak. Saya jabarkan dulu satu persatu gitu. Ketika kita mengenali kebutuhan, kita harus sebagai pemasar ya, sebagai penjual atau sebagai pelaku harus mengidentifikasi ada yang memicu kebutuhan mengumpulkan jumlah konsumen. Lalu kita juga dapat mengembangkan strategi pemasaran yang memicu minat konsumen untuk membelinya. Contoh, kalau biasanya manusia itu kan kebutuhan dasarnya itu apa? Makan, punya apa? Pakaian, tempat tinggal gitu ya. Terus keamanan tadi. Kita balik lagi ke teori Maslow tadi, yang kebutuhan dasar manusia itu seperti apa sih gitu. Nah, yang ketika kita bicara bisnis yang paling bisa dibeli uang, yang sering dan pasti dibeli uang adalah kebutuhan dasar. Ketika kita bicara kebutuhan dasar, kita bisa bertransaksi ataupun menjual produk yang pasti dibeli uang itu. Nah, tinggal pastinya itu dibeli banyak apa tidak gitu. Nah, karena kan kita ketika jadi pemasar ataupun jadi seorang produsen, penjual gitu, ada banyak pesaing kita gitu. Nah, inilah yang membedakan ketika kita tahapan keputusan pembelian di mana kayak kita jam 11 nya lapar, ingat harus makan atau sudah ada gejalanya gitu. Gejalanya kayak sudah ada kayak perut lapar, keroncongan gitu. Nah, di sini juga di tahapan mengenali kebutuhan juga sebenarnya sudah timbul masalah gitu, masalah-masalah tertentu ataupun mencari solusi dari kebutuhannya apa, mencari gitu. Gimana caranya menemukan permasalahan kita, menemukan solusi dari kebutuhan kita seperti apa. Terjawablah di dua ini. Kita mencari informasi. Mencari informasi itu kan bisa jadi kayak langsung datang ke lapangan, cari-cari toko yang pas ataupun tempat jual yang pas untuk kebutuhan kita tadi, atau kita juga menanyakan ke teman kita. Contoh lain seperti sumber informasi yang bisa kita temukan ada kelompok pribadi, ialah keluarga, tetangga dan rekan. Ada juga kelompok komersial seperti iklan, situs web, pokoknya berkaitan promosi dari si pelaku usaha gitu ya, atau pemasar gitu. Yang ketiga ada publik kayak media massa, organisasi pemeringkat konsumen dan segala macamnya. Terus juga eksperimental atau penanganan, pemeriksaan atau penggunaan produk yang pernah kita lakukan gitu. Nah, di sini kita
informasi itu bisa dari masalah itu agar bisa memenuhi kebutuhan kita tadi. Lanjut. Nah, setelah kita menemukan informasi tadi, tidak serta-merta kita langsung membeli ya. Tapi biasanya kan kita mencari evaluasi alternatif ataupun alternatif lain atau rekomendasi lain lah kalau misalnya bahasa kita gitu. Jadi ada beberapa konsep yang itu kita mengevaluasi berupa kayak konsep kita memuaskan ke sebuah kebutuhan. Terus juga kayak konsepnya itu mencari manfaat atau solusi dari produk tadi bisa memecahkan masalah ataupun kebutuhan kita tadi. Terus melihat masing-masing produk sebagai kelompok atribut dan berbagai kemampuan untuk menghantarkan manfaat diperlukan untuk memuaskan kebutuhan gitu. Apakah kebutuhan kita cuma sekedar memenuhi lapar tadi atau ada hal lain, misalnya hal lain kayak selain kita pengen selesai ke masalah lapar kita juga pengen apa dipandang masyarakat atau dipandang publik gitu, kita ini merek ini makan merek itu. Nah itu kan ada juga perilaku masyarakat atau konsumen seperti itu. Ini waktunya mau habis gitu ya, karena saya yang zoom biasa gitu. Nanti kalau misalnya belum selesai saya menjelaskan, kita lanjut lagi ya. Saya kirim link lagi, silakan join lagi. Nah, ini ketika memuaskan itu kayak kita kayak pengen ada preferensi, misalnya nyingok dulu, wah harganya pas dah di kantong gitu, tempatnya pas dah warnanya pas dah kayak gitu Nah biasanya kan hal itu yang jadi alternatif kita. Tidak serta merta kita kayak kumpul informasinya, dapat informasinya itu kita langsung beli, tidak. Ada evaluasi alternatif seperti ini. Lalu baru kita beli. Nah bentuknya biasanya bisa dapat ataupun segala macam, karena biasanya ada beberapa resiko juga ya ketika waktu beli. Itu ada resiko fungsional, misalnya produk tidak bekerja sesuai harapan, ada resiko lain kayak kesejahteraan kita terancam juga, ataupun harganya sesuai apa tidak gitu, ataupun produk itu tuh bisa bikin malu kita atau tidak, gengsi atau tidak ya. Ada beberapa resiko lain gitu ketika kita beli. Nah, belinya seperti biasanya bayar gitu, terima barang segala macam. Nah, setelah itu ada lagi proses pembelian yang namanya tingkah laku pasca pembelian atau after sales itu. Kalau misalnya sudah kan biasanya banyak kali kita evaluasi kinerja dari produknya, menilai dari apakah produk itu bisa direkomendasikan ke orang lain gitu atau tidak, atau malah jadi bumerang, dan maksudnya kita cerita ke orang lain, oh tidak direkomendasikan produk ini, oh produk ini bagus. Nah bisa jadi evaluasi buat orang sekitar kita, ataupun bisa jadi rekomendasi orang di sekitar kita. Nah itulah yang namanya perilaku pasca pembelian. Atau yang lebih jelas lagi, ketika after sale itu adalah kayak misalnya beli motor atau beli mobil gitu, kalian, atau beli HP lah kayak gitu. Ada garansi, maka setelah beli itu kita bisa perbaiki kebaikan itu. Mobil Toyota Avanza, ada tidak tempat servisnya? Ada tidak misalnya kita untuk servisnya ataupun tempat jualnya lagi gitu. Jangan-jangan kita sudah pakai gitu, setelah itu tidak ada layanan buat kita untuk merasakan gimana pengalaman menggunakan mobil Toyota gitu. Nah inilah yang menjadi tingkah laku pasca pembelian gitu. Oke, sampai sini ada yang pengen ditanyakan teman-teman? Banyak ya, ada 15. Ada yang pengen ditanyakan? Jadi ketika kita bicara terkait perilaku konsumen itu ya, kita harus balik lagi sebagai produsen tuh memenuhi kebutuhan si konsumen, memenuhi kebutuhan pelanggan kita seperti apa. Kebutuhan-kebutuhan dasar manusia sudah saya kasih, itu teori dari Abraham Maslow. Tinggal teman-teman pelajari lagi kalau misalnya ada teori lain ya selain dari Maslow tadi. Teori yang ada tahu. Nah, itu. Jadi itu kan kita pemasaran
ataupun kita sebagai produsen, si penjual, tapi memuaskan kebutuhan konsumen. Konsumen itu butuhnya apa? Konsumen itu pengennya apa gitu. Kalau bakso kita itu kan nah, yang besar, murah, tahan lama gitu. Itulah biasanya kayak seperti itu. Yang perlu kita ini lagi jadi acuan kita lagi sebagai pemasar, sebagai produsen, kita juga harus tahu meminimumkan biaya gitu, menghemat biaya gitu. Jadi dari sisi kita sebagai produsen menghemat biaya, tapi dari segi konsumen itu maksimal mungkin mereka gitu. Hanya tugas atau seni dari ataupun seni berjualan gitu. Oke, ada yang pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya kasih tugas ya mandiri buat teman-teman sekalian. Tidak ada analisis, tapi lebih pada analisis di lapangan. Jadi tugaslah kan kalian kunjungi ataupun cari toko di sekitar kalian gitu ya. Tadinya saya mau kasih tugas kelompok kalau misalnya offline ya, cari di sekitar kampus saja. Tapi ini cari di sekitar tempat kerja kalian ataupun di tempat tinggal kalian saja gitu. Cari toko ataupun rumah makan ataupun usaha gitu yang di sekitar rumah kalian. Usaha warung-warung juga nggak apa-apa, asal jangan warung sembako ya. Warung sembako kan udah ketebak siapa ini. Tapi lagi kayak bengkel ataupun rumah makan ataupun toko-toko tertentu yang produk tertentu gitu. Tapi yang paling bagus rumah makan ya, karena rumah makan umum ataupun kebutuhan manusia gitu ya. Nah, jadi kalian foto tempat itu, terus kalian tulis namanya apa, jenis usahanya apa, misalnya jual makanan ringan, misalnya jual gado-gado ataupun jual nasi bungkus gitu. Kalian jelaskan terus tulis lokasi alamatnya dan kalian amati. Amati ini dalam artian kalian sekilas saja gitu, nggak perlu nunggu berjam-jam di situ, tapi kalian lihat biasanya di situ kalangan misalnya mau pekerja biasanya itu ataupun kalangan pelajar yang bisa makan di situ. Kalian tulis di situ. Terus menurut kalian apa sih alasan uang itu beli produk di situ? Misalnya tadi kan yang beli itu karena gado sayur pengen diet gitu, tidak pengen makan porsi banyak, tidak pengen makan yang berat-berat gitu. Terus menurut kalian apa saja yang sebaiknya upaya yang dilakukan oleh toko kan pelanggan tersebut? Tadi kemudian kalian tuh kayak saran ke usaha gado-gado tadi bisa dikasih gado-gadonya dikasih banner ataupun dikasih poster yang menjelaskan bahwa manfaat makan sayur-sayuran tuh penting untuk perempuan gitu. Misalnya makan sayur-sayuran bisa membantu diet. Misalnya makan sayur-sayuran di gado-gado ini bisa nambah glowing kulit gitu atau nambah mempercantik kulitnya gitu, misalnya. Nah, itu cuma sekedar saran dari kalian tapi cukup jelaskan di saya ataupun tulis di ini. Terus di PDF kalian gitu. Jadi ini tugasnya diketik ya, dikumpulkan ke saya. Jadi ingat yang pertama itu terus tulis amati siapa itu, terus kira-kira amati apa alasan uang itu beli sana, apakah besar, murah segala macam gitu ya. Menjadi acuan kalian juga. Terus kalian saran kalian untuk si pemasar ataupun si pemilik usaha tersebut gitu. Tugas kumpul di saya gitu. Nanti ini saya up juga ini juga bisa pahami juga, bisa lihat juga nanti seperti apa. Terus dikumpulnya paling maksimal minggu depan, Rabu depan gitu ya, seperti biasa. Kumpul di email saya dan formatnya PDF. Ini tapi diketik saja dengan fotonya dengan memenuhi 5 kriteria ini gitu. Itu saja mungkin untuk materi kuliah kita pada siang hari ini. Ada yang pengen ditanyakan? Silakan saya kasih kalau oke ya.
Ya, Ini satu tempat aja Pak ya? satu tempat Misalnya aja, usaha gitu. satu usaha aja. Tiap orang beda-beda ya. Oke, oke Pak, kasih Pak. Oke. Usaha rame ya, rame atau besar gitu. Kalau misalnya tidak rame, dia tuh usahanya besar gitu, atau tempatnya luas gitu. Jangan sampai kayak warung kecil-kecilan, warteg segala macam, jangan sampai kayak gitu. Karena ini kalian nanti ada yang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.